Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra salatan tubashshiruna biha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang berbahagia, kita lanjutkan kajian kitab Hidayatul Atqiya yang pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang pengantar kitab ini, ya. Nah, di akhir pengantar itu ada beberapa hal ya yang disampaikan. Bagaimana kemudian kita bisa menjalani ya beberapa perilaku aktivitas ya, yang disebut dengan thoriqul aulia, ya, jalan yang ditempuh oleh para aulia, ya. Bagaimana kita bisa mengikuti seperti apa sih jalan yang ditempuh oleh para aulia, ya, orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini disebutkan beberapa wasiat ya yang perlu untuk kita ingat dan bisa diamalkan. Nah, kita akan membahas dua hal yang disebutkan sebagai jalan yang ditempuh oleh para aulia. Yang pertama adalah minha at-taubah ya. Di antara dari wasiat itu adalah taubat. Kemudian nanti akan kita lanjutkan pada bab ya selanjutnya, yaitu wa minha al-qanaah ya. Di antaranya dari beberapa wasiat itu adalah qanaah. Nah, sekarang kita bahas tentang at-taubah. Udlub mataban bin nadamati mukli'a ya. Udlub carilah ya mataban ya. Mataban itu dari taubah ya, kegiatan atau aktivitas bertaubat ya. Lakukan taubat itu bin nadama ya. An-nadama itu artinya menyesali. Jadi taubat itu harus dilakukan dengan sebuah penyesalan. Yang utlub mataban ya, carilah cara-cara bertaubat itu dengan cara apa? Yaitu dengan bin nadama, ya, dengan menyesali mubli'ah. Mubli'ah itu adalah betul-betul apa? Menjauhkan ya, memotong ya dari suatu perbuatan yang dilakukan itu dianggap sebuah perbuatan yang dosa ya, durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita bertaubat, menyesali dan setelah itu di stop ya. Jadi kalau dalam anak-anak sekarang kan mengatakan say no to drug ya, berarti kan katakan tidak pada drug ya, pada obat-obatan dan lain sebagainya. Maka betul-betul dikatakan tidak dan dipotong ya, muqli'ah. Jadi kalau sudah menyesali apa yang sudah dilakukan pada masa lalu, maka kemudian setelah itu di stop ya, dan tidak ada ruang untuk kembali kepada perbuatan yang dosa pada masa lalu. Maka dari sini an-nadama menyesali, kuncinya adalah an-nadama menyesali dan muqli'a, dan betul-betul memutus ya apa yang sudah dilakukan pada masa lalu kalau itu suatu perbuatan mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan cara apa lagi? Wa bi asmi tarkid dambi. Dengan azam yang kuat, tarkid dambi. Jadi harus ada azam yang sangat kuat untuk meninggalkan dosa itu. Jadi kalau kita sudah kemudian menyesali perbuatan bahwa itu adalah durhaka kepada Allah, kita sesali, kemudian kita stop, tidak ada hubungan lagi dengan perbuatan yang lalu, kemudian setelah itu harus ada azam yang begitu kuat untuk meninggalkannya. Karena tanpa azam, tanpa niat yang kuat, maka kita tidak mungkin bisa meninggalkan perbuatan-perbuatan yang dianggap sebagai maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tarkid dambi fi mastuqbila. Meninggalkan apa dosa itu ya, fi mastuqbila, yang ada di masa yang akan datang. Jadi ada azam yang sangat kuat untuk meninggalkan dosa itu kapan? Yang akan datang. Jadi yang lalu itu kita sesali bin nadama, kemudian muqli'ah kita stop, tetapi yang akan datang harus ada azam yang begitu kuat ya untuk kemudian tekad meninggalkan
dosa-dosa yang mungkin kita lakukan di masa yang akan datang. Kemudian wa bara'atin min kulli haqqil adami. Baro'ah itu adalah membersihkan, ya, apa namanya, menjauhkan, membersihkan, membebaskan, ya. Wa bara'atin, membebaskan kita dari apa? Min kulli haqqil adami, dari segala hal hak-hak anak Adam yang berkaitan dengan manusia. Jadi kalau kita punya urusan dengan manusia maka harus dibersihkan, ya. Kalau kita bersalah kepada manusia, bagian dari taubat kita ya kita harus kemudian membersihkan dengan meminta maaf, ya. Wa bara'atin min kulli haqqil adam. Jangan sampai masih tersisa hak-hak manusia, ya, yang mungkin kita lakukan. Maka kalau itu sebuah hutang ya harus dibayar hutangnya. Kalau sebuah kesalahan maka kita harus meminta maaf. Jangan sampai hak-hak dari manusia itu yang harusnya kita tunaikan ternyata tidak kita tunaikan. Nah, ini adalah bagian dari rukun, ya, dari bertaubat. Walihadil arkani, walihadil, dan dalam hal ini, ya, hadil arkani, rukun-rukun ini, maka far'a, ya, betul-betul jagalah, ya. Jadi rukun-rukun apa taubat yang tadi di atas tadi, ya, mataban bin nadami muqli'a, ya, apa bertaubat, ya, dengan menyesali dan kemudian memutus, ya, apa yang sudah ada perbuatan yang masa lalu kita betul-betul kita putus, ya. Jadi kalau orang itu apa cenderung melakukan dosa, ya, karena bersama dengan orang-orang yang biasa melakukan dosa, ya caranya menyesali, setelah itu diputus komunikasinya, diputus hubungannya, agar kemudian mencari tempat yang lain, gitu, ya. Karena kalau dia ke situ lagi bisa saja akan kembali melakukan dosa. Kemudian setelah itu punya azam, ya, tadi yang rukunnya adalah bi azmi tarkid dambi fi mastuqbila, ya, kemudian punya azam yang sangat kuat, ya, untuk meninggalkan dosa-dosa itu di masa yang akan datang. Dan selanjutnya apa? Adalah wabaroatin min kulli hakil adami, dan membersihkan setiap diri, ya, dari kemungkinan-kemungkinan hak-hak dari anak Adam, dari manusia, ya, yang berkaitan dengan kita. Ya, jadi kalau kita bersalah kita minta maaf, kita punya janji kita tunaikan, ya, agar kemudian tidak ada lagi sangkut pautnya dengan manusia. Walihadil arkani far'a, dan dengan rukun-rukun ini maka jagalah, wakammilah, ya, dan betul-betul sempurnakan. Jadi kita harus merenungkan, ya, tadi rukun-rukun di dalam bertaubat. Wakihi dawaman bil muhasabah, ya. Dan jagalah, ya, dawaman itu adalah secara apa selamanya, ya. Dawam itu adalah selamanya, dan semua itu dijaga, ya, selamanya. Dengan cara apa agar kita bisa menjaga, ya, taubat itu dalam waktu yang sangat panjang? Maka adalah dengan bil muhasabah, ya. Dengan cara muhasabah, ya, artinya betul-betul, ya, hati-hati memikirkan, ya, apa yang sudah dilakukan, ya. Bil muhasabah allati tanhaka taksiro, ya. Dengan mengingat, ya, terhadap sesuatu yang tanhaka, yang bisa mencegah kamu, ya, taksiro, ya, atas perilaku-perilaku yang cenderung apa? Taksiro itu yang ceroboh, ya. Jadi potensi untuk kembali kepada perbuatan yang mungkin dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa bisa mengurangi esensi taubat kita adalah kecerobohan kita. Karena kita ceroboh, maka perlu kita muhasabah, ya, agar kita dijauhkan, ya, dicegah oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dari taksiron, ya, kecerobohan jaro yang senantiasa apa berjalan, ya, senantiasa terjadi, watasahula, dan juga, ya, sikap-sikap yang memudahkan, ya. Sikap-sikap yang menganggap kecil atau meremehkan sesuatu, ya. Jadi perbuatan dosa walaupun kecil juga tidak bisa diremehkan, ya.
Nah, kecenderungan manusia kadang meremehkan, ah itu kan dosa kecil, nanti bisa beristighfar. Oh, ini kan juga sesuatu yang apa namanya tidak termasuk dosa-dosa yang dalam ukuran yang besar. Tetapi kan semakin kecil itu semakin banyak bisa saja itu akan menjadi besar kalau kita tadi punya sikap ceroboh, taksiron, dan juga tasahula, ya, sikap untuk memudah-mudahkan sesuatu. Ya. Nah, muhasabah itu juga bisa dilakukan dengan cara wabihifdi, dengan cara hifdi, menjaga ainin, ya, mata kita, wal lisani, ya, dan juga mata, lisan, ya, wasairil a'dha, dan segenap, ya, anggota tubuh kita yang harus kita jaga, ya, ainin, lisan, ya, mata, lisan, dan segenap anggota tubuh kita jami'an secara keseluruhan. Jadi kalau kita sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, punya azam untuk meninggalkan segala hal yang dianggap itu mendurhakai Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita menghindari sikap-sikap ceroboh dan memudahkan sesuatu dengan selalu ingat dan muhasabah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita juga harus bisa menjaga, ya, mata kita, lisan kita, dan seluruh anggota tubuh kita secara keseluruhan, agar kemudian tidak melakukan dosa atau maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajhadan, ya, maka, ya, betul-betul apa punya semacam apa kemauan yang sangat kuat, ya, betul-betul apa ya punya juhud istihad, ya, yang begitu kuat, ya, la taksala, dan jangan bermalas-malasan. Maka kemudian untuk menjaga lisan kita, menjaga seluruh anggota tubuh kita agar tidak bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala, maka perlu sikap, ya, perlu niat yang sangat kuat, ya. Jadi seperti jihad kita, karena termasuk jihad yang besar itu, ya, adalah jihad melawan hawa nafsu kita. Jihad untuk mengendalikan mata kita, jihad untuk mengendalikan tadi, ya, lisan kita, jihad untuk mengendalikan seluruh tubuh kita agar kemudian tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan la taksala, dan jangan bermalas-malasan, ya. Sering, ya, kalau kita tadi kena penyakit yang malas, ya, bisa saja, ya, kita akan kembali kepada melakukan dosa. Nah, apa pentingnya taubat? Fataubu miftahun likulli ita'atin. Bahwa sesungguhnya taubat itu adalah kunci likulli setiap ita'ah, ketaatan. Jadi kunci ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala itu harus, ya, diawali dengan bertaubat, ya, agar ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang tidak pernah bertaubat, tidak pernah menyesali apa yang dia lakukan dan merasa apa yang dilakukan itu selalu benar, selalu sesuai dengan, ya, petunjuk Allah Subhanahu wa taala, maka itu juga harus diperiksa, ya, apakah betul selama ini kita memang, ya, tidak melakukan kesalahan. Maka perlu muhasabah, ya. Bisa saja ada hal kecil, ya, berkaitan dengan, ya, hak-hak manusia yang kita kemudian salah di dalam melaksanakannya, maka kemudian kita perlu, ya, bertaubat. Jadi kunci ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala itu harus diawali dengan salah satunya dengan cara bertaubat. Seorang ulama jangan sampai kemudian lupa untuk bertaubat. Kenapa? Ya, kadang, ya, orang-orang yang disebut ulama, orang-orang yang ahli dan lain sebagainya, ketaatannya masih kalah dibanding dengan orang-orang pendosa, ya. Karena orang-orang pendosa begitu dia dosa, dia tadi itu melakukan langkah-langkah taubat yang betul-betul dia sesali, kemudian dia putus, ya, kemudian punya azam yang sangat kuat, maka startnya dia akan jauh lebih bagus, ya, menunjukkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dibanding kemudian orang yang tidak pernah bertaubat, kemudian lalai, menggampangkan, bisa saja kemudian terjerumus atau berakhir kepada
hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka fataubu miftahun likulli ito'a, bahwa taubat itu adalah kunci ya dari setiap atau dari ketaatan. Jadi setiap taatan itu, maka kuncinya untuk mendapatkan ketaatan itu diawali dengan taubat ya. Seperti yang sebelumnya kan dijelaskan ya, bahwa asas ya dari kebahagiaan itu adalah ketakwaan ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara pokok dari segala kemudorotan ya, kejahatan dan juga ya hal-hal yang membuat kita menjadi hina itu adalah mengikuti hawa nafsu. Maka dari sisi ini, kalau kita kemudian merasa tergelincir dengan hawa nafsu kita, kita tidak mampu untuk mencegah dan lain sebagainya, maka lakukan dulu taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga taubat itu adalah asasu kullil khair. Jadi ternyata bertaubat itu ya, menjadi asas, menjadi dasar dari segala kebaikan ya. Ajma'a asmala ya, yang tempat ya kebaikan ya, itu berkumpul dan terus berkembang. Jadi kalau kebaikan itu tidak datang kepada kita, bisa saja boleh jadi ada hal-hal yang kita lakukan yang kita tidak sadar dan kita tidak segera bertaubat. Maka segera bertaubat, maka kebaikan itu akan berkumpul dan akan berkembang ya dalam diri kita. Fa ini betul lihat bi ghaflatin aw suhbatin. Dan jika Pak ini betul ya, Pak ini betulita, maaf, Pak ini betulita. Dan jika kamu diuji bi ghaflatin ya, lupa dengan muhasabah ya, ghaflah ya. Jadi kalau Anda diuji kemudian ya, lupa, lalai ya untuk bermuhasabah, ausuk batin ya, atau berkumpul dengan orang-orang yang membawa lalai. Suhbah itu adalah berkumpul dengan orang ya. Jadi bisa saja kita melakukan yang ghaflah, itu yang lalai, dan dengan bersama orang-orang gitu ya. Jadi kalau kita berkumpul dengan orang-orang alim, orang yang soleh, maka tentu akan membawa ketaatan. Tapi kalau kita kemudian berkumpul dengan orang-orang yang berpotensi ya, mengajak kita lalai dan lain sebagainya, ya, maka itu juga tentu ya berpotensi kepada kemaksiatan, maka kita harus ya segera kembali. Nah, ini adalah ujian. Jadi kalau bergaul, bermasyarakat, ya itu kadang bisa membawa kelalaian, maka kita juga harus berhati-hati. Tapi jika kamu diuji dengan sikap ghaflah, atau ketika suhbatin fi majlisin, atau ketika kita berkumpul ya dalam sebuah majelis, dalam sebuah kelompok, dalam sebuah komunitas, dan lain sebagainya, yang itu bisa membawa kepada hal-hal yang mengarah ya kepada kelalaian kepada Allah Subhanahu wa taala, maka fatadarokanna ya, jadi kalau sudah merasa itu ya, fatadarokanna ya, maka ikutilah ya dengan apa? Dengan muhasabah ya. Jadi kalau Anda sudah merasakan ya bahwa pergaulan dengan masyarakat ya, dengan komunitas dan lain sebagainya, wah ini membawa saya kepada yang lalai kepada Allah Subhanahu wa taala, maka segera disusul dengan muhasabah ya, muhasabah fatadarokanna, dan susullah betul-betul dengan, yaitu dengan menggunakan muhasabah ya, muharwila, dan segera. Muharwila itu segera. Jadi begitu sadar itu, maka segera lakukan muhasabah. Nah, inilah yang kemudian kunci dari taubat. Taubat itu adalah kunci dari segala kebaikan. Maka kita harus selalu waspada ya, jangan sampai ya ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala kita tidak sadar ya. Kemudian kita lalai. Maka segera lakukan muhasabah untuk mengingat ya dan menghitung ya, apa yang sudah kita lakukan di sebelumnya itu, sehingga ke depan akan kita jauh lebih baik. Nah, ini adalah salah satu thoriqul aulia ya, cara jalan yang ditempuh oleh para aulia yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala,
maka salah satunya diawali dengan taubat, ya, menyesali, kemudian memotong hubungan dengan segala hal yang membawa pada dosa. Kemudian setelah itu ya, kita punya azam yang sangat kuat untuk meninggalkan dosa di masa yang akan datang, dan itu diikuti dengan muhasabah. Dengan demikian maka insya Allah kita akan mendapatkan sebuah kunci jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu adalah mencintai, ya. Jadi orang-orang yang bertaubat itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga orang yang membersihkan diri. Jadi begitu bertaubat, maka dia akan membersihkan dirinya, maka dia akan kembali menjadi orang-orang yang bersih, orang-orang yang suci, dan orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, disinilah maka ini menjadi salah satu jalan yang ditempuh oleh para aulia. Kemudian yang kedua, wa minhal qanaah. Dan wasiat yang berikutnya berkaitan dengan jalan yang ditempuh oleh para aulia itu adalah qanaah. Apa itu qanaah? Waqna bitarkil mustaha wal fahir. Waqna itu artinya adalah dan terimalah. Jadi qanaah itu adalah sifat menerima. Jadi apa yang Allah berikan itu diterima. Segala sesuatu itu harus dirasakan, dianggap enak semuanya gitu ya. Susah juga enak, bahagia juga enak. Itu kan ada di dalam perasaan kita. Karena kita menerima apa yang Allah berikan kepada kita. Maka kuncinya adalah waqna, ya terimalah. Bagaimana kita bisa menerima apa yang pemberian Allah Subhanahu wa taala, ya. Apakah itu atas nikmat, ya, pekerjaan kita, ya, rezeki kita, apa yang kita dapatkan dan lain sebagainya, itu bisa kita terima ya dengan baik, yaitu dengan cara bitarkil mustaha, berusaha untuk meninggalkan, ya, barang-barang yang sangat diinginkan. Ini yang susahnya ya. Jadi terimalah, ya, pemberian Allah, apa yang ada ini, dan berusaha untuk menjauhi terhadap barang yang betul-betul diinginkan. Karena yang diinginkan kan berarti belum didapatkan, ya. Maka yang ada itulah yang harus diterima. Dan apalagi wal fahir, dan barang-barang yang mewah. Nah, ini kuncinya ya, agar kita bisa qanaah, ya, maka kita harus juga bisa mencoba untuk menjauhkan tarki, ya, menghindari, ya, mencegah barang-barang yang betul diinginkan dan juga yang barang-barang yang mewah. Dari apa? Min mat'amin, dari makanan gitu ya. Jadi kalau yang ada makanan itu sepiring, ya, nasi dengan lauk pauknya yang ada itu, maka itu terimalah dengan baik, ya. Nikmatilah gitu ya. Dan nggak perlu lagi untuk berpikir, ya, terhadap makanan yang wah saya ingin yang lebih ini nih gitu ya, lebih dari yang tidak ada gitu, atau yang saya ingin yang lebih mewah. Yang ada itulah yang harus dinikmati. Jadi apa yang ada dalam diri kita, kuncinya untuk qanaah itu adalah diterima dan dinikmati, ya, dan berusaha untuk menjauhi keinginan-keinginan, ya, yang berlebihan atau sesuatu yang mewah min mat'amin, dalam bentuk makanan, ya. Di makanan juga yang adalah yang dinikmati, ya, jangan kemudian membiasakan kita dengan sesuatu yang menuntut yang lebih mewah. Wa mala bisin, dalam hal berpakaian juga begitu. Wa manazila, ya, dalam tempat tinggal gitu ya. Ini adalah salah satu kuncinya agar bagaimana para aulia, ya, orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan qanaah yang begitu kuat, yang menerima gitu ya, bisa hidupnya, ya, semua terasa enak, terasa nikmat, ya, karena dia mampu untuk menerima pemberian Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi, ya, keinginan-keinginan yang berlebihan, barang-barang yang mewah, ya, dari sisi makanan, pakaian, ya, maupun juga tempat tinggal. Jadi tidak ada orang, ya, mengejar sesuatu yang berlebihan, ya. Bahkan yang tidak dimiliki, ya,
coba untuk ditampilkan ke masyarakat. Yang sekarang sering itu apa ya, flexing ya. Jadi eh, ingin menunjukkan ya kehidupan yang mewah ya. Padahal juga belum tentu dia sehari-harinya berkecukupan gitu, tapi hanya untuk kemudian dilihat ya masyarakat ya. Dia punya mobil mewah, makanannya serba mewah, rumahnya mewah dan lain sebagainya. Sehingga orang terobsesi untuk mengejarnya dan lupa terhadap pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan bahwa tujuan hidupnya ini, wah, hidup itu enak ya, menjadi crazy rich ya. Semua apa yang diinginkan kemudian terpenuhi, harta melimpah dan lain sebagainya. Nah, tujuan esensi dari hidup saya kira ya bukan itu. Maka kemudian maniyat luban, dan barang siapa yang mencari malaisa yaknihi, barang sesuatu yang ya, tidak memberikan faedah, sehingga dalam hal qanaah itu kuncinya adalah apakah barang itu membawa manfaat. Jadi nilai manfaatnya yang harus dikedepankan. Jadi kalau makanan itu nilai manfaatnya apa? Ya, bukan pada prestisnya itu ya. Jadi makan itu fungsinya apa? Berfaedah kepada apa? Ya, makanan yang bergizi dengan berbagai macam, bukan kepada nilai prestisnya. Kalau nilai prestisnya, kadang makanan yang sama di tempat yang berbeda itu harganya bisa berbeda gitu ya. Kalau di warung mungkin harganya sekian ribu, tapi kalau dibawa ke hotel barangnya bisa saja sama, nilai sama, tapi kenapa harganya bisa lebih tinggi? Nah, itu jangan dikejar ya. Barang siapa yang mencari sesuatu yang apa namanya tidak memberikan manfaat ya, karena dia ingin mengejar prestisnya ya, maka fakot fata, maka sungguh telah hilang ya. Alladhi yaknihi min ghairi i'tila. Maka sungguh telah hilang faedah itu. Jadi dia akan mendapatkan prestisnya tapi faedahnya hilang ya. Nilai faedahnya min ghairi i'tila, tanpa disadari. Jadi kalau orang melihat rumah, esensinya rumah itu adalah tempat berteduh kita, tempat untuk anak-anak kita ya faedahnya. Tapi kemudian orientasinya berubah bahwa rumah itu Anda bukan melihat dari faedahnya, tetapi Anda melihat kepada kemewahan dan sebagainya, maka sungguh Anda akan mendapat kemewahan itu, tetapi faedah atau manfaat rumah yang asasi, yang mendasar itu akan hilang tanpa kita sadari. Jadi kalau orang punya mobil ya manfaatnya ya faedahnya dulu gitu ya, untuk apa, kenyamanan mungkin, untuk cepat dan lain sebagainya ya, untuk bisa berteduh dari hujan dan lain sebagainya, itu manfaatnya. Tapi kalau Anda mencari lebih dari itu ya, mencari sesuatu yang Anda sangat inginkan, yang betul-betul mewah, nah, maka sesungguhnya barang siapa yang mencari sesuatu ya yang tidak ya didasarkan kepada manfaatnya, maka sungguh ya akan hilang manfaatnya itu ya apabila kita mengejar hal-hal yang demikian tanpa kita sadari. Pemirsa yang berbahagia, ini saya kira kunci ya, salah satu kunci di dalam hidup yang harus kita perhatikan ya, agar kita kemudian dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana para aulia ya hidup dan menjalani kehidupan itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu kunci yang sudah kita bahas tadi, taubat ya. Mulailah dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa saja apa yang kita lakukan ini ada kesalahan, ada kekurangan ya. Mungkin kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala baik itu sengaja maupun tidak, maka setelah itu bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan memulai taubat itu berarti kita telah memulai membangun ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hidup cobalah untuk hidup secara qanaah ya, menerima apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan jangan kemudian terobsesi pada sesuatu yang belum kita dapatkan ya, dari sesuatu yang bukan pada nilai manfaatnya ya, tetapi mungkin Anda ingin mengejar prestisnya, Anda ingin mengejar ya kedudukan, status dan lain sebagainya. Tapi kalau itu yang dikejar ya, maka kemudian kita akan kehilangan manfaat atau faedah ya.
dari barang yang biasa kita gunakan, baik itu makanan, tempat tinggal, pakaian, dan lain sebagainya. Karena esensi dari apa yang kita konsumsi, apa yang kita dapatkan, rezeki dari Allah Subhanahu wa taala itu terletak pada nilai utilitasnya, ya, pemanfaatannya. Itu ya, orang banyak tergelincir. Kalau membeli jam kan esensinya adalah untuk mengingatkan pada waktu, kan gitu ya. Jadi kalau selama jamnya itu masih berfungsi, berarti ya nilai faedahnya. Tapi kalau Anda mencari lebih dari itu, gitu ya, cari yang bermerek atau kemudian mencari yang dipakai oleh toko-toko tertentu dan harganya mahal, maka bisa saja nilai esensi waktunya akan hilang. Anda akan mendapatkan, ya, apa yang Anda kejar, ya, dari hal-hal yang bisa saja itu tidak membawa manfaat, dan tanpa kita sadari bahwa manfaat-manfaat itu akan hilang dari diri kita karena kita mengejar, ya, sesuatu yang bukan dari nilai manfaatnya. Saya kira ini sebagai bagian, ya, dari apa yang kemudian, ya, wasiat-wasiat yang diberikan oleh para aulia sebagai jalan yang harus kita tempuh. Tadi sudah saya katakan, pertama taubat, kemudian qanaah. Maka pada bagian berikutnya insya Allah akan kita bahas, yaitu yang berkaitan dengan wa minha az-zuhud. Ya. Bagaimana kita memahami sikap zuhud di dalam hidup kita? Insya Allah nanti akan kita bahas, ya, pada pertemuan berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menuntun kita kepada jalan yang diridhoi, jalan-jalan yang telah dilakukan oleh para orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk di dalamnya itu adalah para aulia. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا.